Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Syukurlah. Baik. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita, silakan Angel memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Baik teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, materi kita adalah teks pidato persuasif, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan dalam teks pidato persuasif. Nah, baik, saya akan melihat kehadiran, mengecek, sambil juga menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, dan tentunya tidak akan menjadi gangguan kita dalam pembelajaran pada saat ini. Adapun yang menjadi kompetensi dasar KD 3.3 adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran adalah: pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Ada yang bisa menjawab teks pidato persuasif? Ada, Ya, Pak. silakan Angel. Menurut saya, Pak, pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Sekian, Pak. Ya, baik. Terima kasih Angel sudah menjawab dan benar sekali. Dapat A+. Nah, ini kita coba lihat. Teks pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi yang menguraikan dan memberi paparan. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, artinya ketika berpidato, ketika kita membaca teks pidato persuasif, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan. Kita harus memberikan paparan, uraian sehingga orang yakin dengan kita. Kita teruskan. Mengidentifikasi gagasan atau informasi dalam teks pidato persuasif. Ya, silakan dibaca, Angel. Gagasan atau informasi dalam teks pidato persuasif merupakan inti yang disampaikan dalam berpidato. Bagian teks yang berisi ajakan atau dorongan yang bersifat membujuk merupakan gagasan atau informasi. Pidato ini bertujuan meyakinkan pendengar tentang sesuatu. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat contoh. Silakan dibaca contoh lagi, Angel. Buruknya dan tidak kondusifnya lingkungan akan mengakibatkan manusia terancam dan tidak merasa nyaman berada di lingkungannya. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjaga lingkungan fisik maupun psikis yang ada di sekitar kita bersama untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Iya, terima kasih Angel. Yang menjadi gagasannya itu atau informasi dalam pidato persuasif yang mana, Angel? Yang maka dari itu, mari sama-sama kita menjaga lingkungan fisik maupun psikis yang ada di sekitar kita bersama untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Nah, baik, kita teruskan adalah menyimpulkan gagasan informasi dalam teks pidato persuasif. Nah, ada beberapa poin penting yang harus kita catat agar dapat menyimpulkan gagasan atau informasi dalam teks pidato. Pertama adalah tema pidato. Tema ini adalah menjadi inti yang akan disampaikan dalam pidato. Kedua, pokok-pokok pidato. Pokok-pokok pidato itu adalah poin-poin
penting yang akan disampaikan, mulai dari pendahuluan, intinya atau isi, dan yang terakhir adalah penutup. Itu merupakan pokok-pokok dalam pidato. Ketiga, bagaimana pidato tersebut disampaikan kepada pendengar. Nah, tentunya dia menyampaikan pidato itu seperti apa? Dia akan menyampaikan secara persuasif kah atau secara biasa saja tanpa mempengaruhi orang. Nah, yang terakhir, memberikan komentar atas cara penyampaian pidato secara langsung. Nah, gimana memberikan ini? Biasanya kalau kita lihat langsung orang berpidato, maka kita tentu bisa memberikan komentar, dan di kalangan sekolah juga bisa ketika ada perlombaan pidato di masing-masing kelas. Untuk teks pidato persuasif menjadi generasi yang produktif. Oke, silakan dibacakan ini, Angel. Salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semua hadirin yang telah datang. Marilah sebelumnya kita ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat serta karunia-Nya kita semua bisa merealisasikan acara seminar ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Yang terhormat jajaran petinggi perusahaan PT Tunas Bangsa Kreatif, yang terhormat peserta seminar pengembangan kreativitas dan mental Youngpreneur Nasional 2020, dan juga bagi para panitia yang telah meluangkan semua pikiran tenaga demi kelancaran acara seminar ini. Isi pidato. Sebelum kita berbicara lebih jauh, marilah kita menengok kembali di sekitar kita. Lihatlah bahwa banyak kisah inspiratif dari para pengusaha sukses Indonesia dan dunia. Mereka meneliti karir jadi pengusaha mulai dari nol. Banyak kisah-kisah inspiratif yang mengajarkan kita bahwa usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Mayoritas pengusaha besar datang dari latar belakang ekonomi yang susah. Mereka tidak dibesarkan dengan bergelimang harta orang tua. Sejak kecil mereka telah ditempa oleh kesusahan hidup. Mereka biasa hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Tapi tanpa putus asa mereka terus menjalani kehidupan, menumbuhkan kekuatan dalam diri mereka. Iya, baik. Ini sambil kalian baca di slide ini juga lanjutan dari pidato itu, dan sambil juga mengambil simpulannya ya. Menyimpulkan gagasan pidato menjadi generasi yang produktif. Silakan Angel, apa itu yang menjadi tema pidato tadi? Tema pidatonya menjadi seorang youngpreneur. Oke, ya, terima kasih. Pokok-pokok pidatonya tadi apa saja yang ada sudah kamu baca, Angel? Silakan. Pendahuluannya berisi salam dan sapaan. Isi pidatonya: 1. Lihatlah banyak kisah inspiratif dari para pengusaha sukses di Indonesia dan dunia. Usaha takkan mengkhianati hasil. Oke. Di penutup apa yang kamu dapatkan tadi itu, Angel? Yang menjadi penutupnya, kita yang masih muda memiliki peluang yang sangat lebar untuk sukses dengan menjadi seorang youngpreneur atau wirausaha. Anak muda yang hadir di sini harus menjadi jiwa muda yang visioner, berani melangkah, dan memiliki pengaruh baik bagi bangsa. Iya, baik, terima kasih. Ya, di sini, nah ini tema pidatonya tadi adalah menjadi seorang youngpreneur ya. Seperti yang sudah kamu jawab sudah sesuai. Kemudian pokok-pokok pidato di bagian awalnya di situ berisi salam dan sapaan. Di isi pidatonya di situ banyak beberapa bagian, ada 1, lihatlah banyak kisah inspiratif, 2, ketiga, dan keempat. Nah, sementara di penutup adalah kita yang masih muda memiliki peluang yang sangat lebar seperti yang sudah kamu bacakan, dan artinya bahwa menyimpulkan gagasan pidato persuasif itu tidak lain adalah kita mencatat poin-poin penting yang sudah kita bahas bersama tadi pada sebelumnya. Oke, sebelum kita akhiri, maka tugas mandiri peserta didik adalah mengerjakan
soal-soal yang sudah Bapak bagikan melalui link Google Form dengan token SMP Negeri 4 Lelif Tumoi. Silakan nanti diakses linknya dan akan saya bagikan nanti linknya itu melalui WA grup kita dan dikerjakan, karena pada pertemuan sebelumnya masih banyak yang menjawab salah. Dan ingat, silakan dijawab ini dengan benar, bukti bahwa pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dapat dikuasai oleh anak-anak kami. Nah, jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaklumi, ada kesalahan-kesalahan tidak sesuai mohon dimaklumi. Ya, kita akhiri pertemuan kita. Demikian saja. Selamat pagi. Ya, ahowu. Ya, Pak.